Salam sejahtera bagi sekalian umat beriman dimanapun kita berada. Renungan harian dari HKBP Setemaka. Pada pagi ini, awal pekan, hari Senin, tanggal 17 Februari 2025. Diangkat dari kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Biarlah kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya senantiasa menyertai saudara-saudariku di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara, kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Ini kebenaran firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudara. Akar yang pahit ini menunjukkan kepada jiwa dan sikap yang ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan, tetap menjaga hati dan pikiran dari pelanggaran dan kebatilan. Bila kita menjauh atau tidak hirau akan kasih karunia, berarti kita mengabaikan atau bahkan menolak berkat dan penyertaan Tuhan. Sebagai akibatnya adalah terjadi perusakan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita, saudara. Dari semua cita rasa manusia, kepahitan adalah hal yang paling menakutkan. Bagaikan sirosis emosional, kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dengan kepahitan. Hari ini, saudara, marilah kita periksa secara cermat setiap hati kita, yang diibaratkan seperti sebuah taman. Apa yang saat ini tumbuh dalam hati kita, mari kita periksa dengan teliti, saudara. Dimulai dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-12. Penulis Ibrani menggambarkan orang percaya yang putus asa sebagai atlet lari yang kelelahan ketika berlomba. Orang juga bisa membuat kita kesal, merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita, sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Tetapi kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita. Sebaliknya, kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya, saudaraku, tumbuh menjadi besar. Ayatnya yang ke-15 tadi mengatakan, kita harus menjaga agar jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita, saudaraku, tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan, tetapi bisa menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan itu, atau tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan itu. Ketika kamu lupa kasih karunia-Nya dalam hidupmu,
maka kamu tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain, dan hatimu menjadi lebih rentan terhadap kepahitan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam di dalam hatinya, maka benih itu akan bertumbuh dan berakar. Walaupun saudaraku akar itu tidak terlihat, hal ini sangat merusak. Itu akan menjadi penghimpit kehidupan rohani dan emosional. Itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa jika kita membiarkan kepahitan merasuk hati kita, saudaraku, dan jika kita terikat dalam kebencian, ketidakpuasan, kepahitan, dan dendam terhadap orang lain, pastikanlah bahwa kita kehilangan kasih karunia Tuhan dan telah membiarkan karakteristik kepahitan yang tidak saleh itu menancapkan akarnya yang mematikan itu ke dalam hati kita. Kepahitan ini menajiskan kita, saudara, di hadapan Tuhan, dan menyebabkan masalah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kita sendiri, juga dalam kehidupan orang lain. Kepahitan, saudara, adalah dosa kedagingan yang terlalu sering terwujud dalam kata-kata pahit, bibir beracun, dan mulut yang penuh kutukan. Kita diperingatkan dalam firman Tuhan pada pagi ini untuk menyingkirkan semua kepahitan, semua amarah, semua kemarahan, murka, pertengkaran, dan fitnah, beserta segala bentuk kejahatan. Karena ketika akar kepahitan dibiarkan bertumbuh dan berkembang, hal itu pasti mengakibatkan banyak masalah, dan banyak orang menjadi najis karenanya. Mari saudara, segeralah cabut akar pahit yang ada dan semakin jauh menancap dalam hatimu, yang semakin nyata dalam jiwa dan pikiran kita. Sebab semakin lama kita membiarkan, semua akan menjadi beban yang semakin berat, dan akhirnya, saudara, dapat dipastikan akan menghimpit dan mematikan sukacita damai sejahtera kita di dalam Tuhan dan di dalam setiap realita kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.